Keluarga besar Sivitas Akademika Ubaya mengajukan amicus curiae ke Mahkamah Agung pasca vonis bebas Ronald Tanur yang ditetapkan Hakim PN Surabaya. Hal ini dilakukan berlandaskan atas kekecewaan terhadap majelis hakim yang tidak mempertimbangkan bukti saintifik yang ada. Lalu apa saja catatan-catatan yang menjadi inti pengajuan amicus curiae dalam kasus ini? Kita akan berbincang bersama Salawati Taher, Ketua Tim Amicus Curiae Universitas Surabaya. Selamat malam Bu Salawati, apa kabar? Selamat malam Mbak Ayu, kabar baik. Baik. Ibu, saya ingin mengutip pernyataan Ibu sebelumnya. Anda mengatakan tidak hanya penegakan hukum sebenarnya, tapi yang lebih penting adalah pada healing keadilan yang tercederai. Berarti menurut Anda, hakim yang membebaskan Ronald Tanur ini telah mencederai proses penegakan keadilan, Bu? Iya, tidak hanya menurut saya, kami di sini hanya mewakili tim, itu menurut para amici, para amicus curiae di Sivitas Akademika Universitas Surabaya. Jadi menurut kalangan Sivitas Akademika Surabaya, ya memang itu sangat mencederai rasa keadilan di publik, Mbak Ayu, seperti itu. Baik, Ibu mungkin bisa dijelaskan kepada kami apa saja kemudian yang menjadi catatan-catatan yang diberikan dalam pengajuan amicus curiae bagi Mahkamah Agung? Iya, baik. Dalam hal ini, para amicus curiae dari Ubaya merasa bahwa ada ketidakjelian dari hakim dalam memutuskan dan memeriksa perkara ini karena mengabaikan hal-hal yang terungkap di persidangan, fakta-fakta dari apa yang diterangkan oleh para saksi, lalu ada bukti surat berupa visum yang itu juga scientific, ilmiah seperti itu ya, juga mengabaikan apa yang diajukan oleh para ahli. Ada ahli yang menerangkan juga sampai bicara gaya sentrifugal pada saat posisi almarhumah Dini bersandar di di sisi kiri mobil. Hal-hal seperti itu tuh tidak menjadi pertimbangan dari majelis hakim, terutama untuk visum et repertum itu sangat jelas sekali ya, yang mengotopsi itu dihadirkan di muka persidangan selain selain visum et repertumnya itu sendiri, ada dokter Reni Sunimo ya seperti itu yang mengotopsi, menjelaskan dengan lugas bahwa yang menyebabkan kematian itu adalah adanya robek di hati yang dialami oleh korban karena kekerasan benda tumpul. Di sana yang memang terjadi perdarahan yang menyebabkan kematian seperti itu. Dan itu dijelaskan dengan gamblang, tapi pertimbangan hakim terlihat dari salinan putusan ya yang sudah dikeluarkan dari website Mahkamah Agung seperti itu. Di sana lebih pada menggiring yaitu tadi bahwa ini kematian karena alkohol seperti itu. Jadi ada hal yang sangat sangat berbeda, sangat ya terlihat sekali diabaikan seperti itu hal-hal yang diajukan di fakta persidangan. Yang kedua adalah keterangan para saksi seperti teman-teman korban ya, teman-teman almarhum Dini pada saat datang bergabung bersama pada saat malam itu karaoke, ada Ivan Sianto, Rahmadani Rifan, Eka Yuna Prasetya, Alan, juga Bella, itu menyampaikan bahwa pada saat beberapa jam sebelum kematian Dini, itu dia datang bergabung dengan mereka dalam kondisi baik-baik saja. Lalu kemudian pada saat berpisah pun juga dalam terlihat keadaan baik-baik saja, walaupun dia memang ada minum alkohol seperti itu ya, tapi tetap terlihat baik-baik saja. Kemudian pergi meninggalkan tempat karaokean itu saat terakhirnya itu bersama terdakwa. Lalu sesaat sebelum kematian pun juga tetap dengan terdakwa. Hal ini juga dikuatkan oleh para saksi-saksi yang security di lokasi kejadian seperti itu ya. Nah, dalam hal ini juga sangat jelas terdakwa sendiri pun juga mengakui bahwa ada cekcok ya, lalu juga ada menjelaskan bahwa Dini pada saat itu juga duduk bersandar di sisi kiri mobilnya. Seperti itu ya. Lalu kemudian dia mengakui menjalankan mobil ke kanan, sesaat kemudian dia memasang seat belt lalu menoleh ke belakang, ternyata
Dini terkapar dan CCTV pun juga dihadirkan di persidangan. Nah, Hmm. dalam hal ini kami merasa bahwa hakim tidak menggunakan kewenangan dan atributnya sebagai hakim untuk merangkai bukti-bukti yang berkesesuaian ini untuk sebuah bukti petunjuk yang paling tidak meyakinkan diri mereka sendiri bahwa ada kematian tidak wajar yang terjadi dan sesaat seperti itu ya. Dan ini harusnya ada yang bertanggung jawab. Oke. Seperti itu. Tapi dalam hal ini kita lihat sendiri putusan hakim sangat tidak berperspektif hak asasi manusia. Iya. Jauh juga dari perlindungan perempuan, kekerasan terhadap perempuan seperti itu, Mbak Ayu. Baik, Bu Solawati, dengan tadi bukti-bukti saintifik yang ada sudah tersaji di meja persidangan, kemudian juga sudah ada saksi ahli yang menjelaskan kematian dari Dini. Kenapa kemudian hakim ini masih memutuskan untuk membebaskan Ronald Tanur? Kalau dari analisis Anda dan rekan-rekan amicus curiae, apa yang janggal dalam putusan hakim ini? Kalau dari pertimbangan hakim sendiri kan menjelaskan bahwa tidak ada yang meyakinkan mereka bahwa pelakunya adalah terdakwa ya Gregorius Ronald Tanur. Sementara dalam hal ini dakwaan jaksa itu ada mendakwakan 4 pasal, mulai dari merampas nyawa orang lain, lalu ada melakukan penganiayaan mengakibatkan mati, ataupun kelalaian yang menyebabkan orang lain mati, dan sampai yang terakhirnya penganiayaan, dianggapnya penganiayaan biasa seperti itu. Dari keempat pasal yang didakwakan itu memang bersifat alternatif dan kumulatif, jadi campuran seperti itu. Tidak satu pun yang terpenuhi unsurnya. Nah, dalam hal ini kami melihat bahwa dari fakta yang ada harusnya paling tidak dari 4 ini aja secara orang awam pasti merasa bahwa paling tidak ada kelalaian menyebabkan orang lain meninggal seperti itu tuh harusnya bisa terpenuhi gitu. Hanya saja pertimbangan hakim, mohon maaf, ya terlihat sangat ya itu tadi tidak profesional, sehingga kalau dari Dr. Hajah Hesti ya guru besar kami melihat bahwa kita memang menghargai presumption of the innocent seperti itu ya. Hanya saja kalau ada hal-hal fakta-fakta yang diabaikan, dalam hal ini hakim tidak menggunakan kewenangannya dan malah melakukan abuse of power seperti itu, Mbak. Oke. Jadi seperti itu kalau dari kami. Baik, Bu Solawati, kalau kita jabarkan kasus ini dari awal, sudah banyak sekali yang menaruh perhatian pada kasus ini. Sebutlah ada KY Komisi Yudisial, kemudian DPR juga sudah menaruh perhatian di kasus ini. Sekarang ada amicus curiae dari Civitas Academica. Menurut Ibu, peluang untuk keluarga Dini mendapatkan keadilan dalam kasus ini akan seperti apa ke depannya? Makanya itu kita ikut berperan serta, sebagaimana juga rektor kami, ya Bapak Beni Lianto pun juga berharap bahwa Civitas Academica selalu terlibat untuk menyikapi fenomena-fenomena di sosial seperti itu. Makanya kami mengupayakan amicus curiae ini untuk paling tidak memberi catatan gitu ya kepada majelis hakim, untuk lebih objektif, untuk lebih punya insight yang lebih atau perspektif HAM dan keberpihakan terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Kami ingin menjadi bagian yang mendorong adanya pemulihan keadilan yang ada, tidak hanya bagi keluarga Dini tapi bagi masyarakat Indonesia. Seperti itu, Mbak Ayu. Baik, Ibu, terakhir terkait dengan amicus curiae yang diajukan oleh Civitas Academica, ini apa pengaruh yang Anda harapkan berdampak pada kasus ini? Mungkin masih banyak masyarakat yang bingung tentang dampaknya, apakah ini bisa semerta-merta berpengaruh pada putusan vonis dari PN Surabaya? Apakah Ronald Tanur bisa kembali masuk ke penjara atau seperti apa nanti dampaknya, Bu? Pada saat ini kan dalam tahapan kasasi seperti itu, makanya kita sebagai Civitas Academica punya kewajiban juga untuk menjadi sahabat pengadilan, memberikan opini ataupun pandangan seperti itu ya Mbak. Dan ya itu tadi kami ingin adanya pemulihan itu ya, makanya Civitas Academica Ubaya
sebagai salah satu kampus tua ya di Surabaya seperti itu, kami mengajukan amicus curiae ini ya harapannya memang ada keberpihakan hakim pada keadilan seperti itu di tingkatan Mahkamah Agung. Sehingga dalam putusan Mahkamah Agung nanti di tahapan kasasi paling tidak memenuhi tuntutan jaksa seperti itu. Mungkin seperti itu Mbak Ayu. Baik, kita akan kawal bersama kasus ini dan kita juga berharap semoga keadilan bisa ditegakkan secara terang benderang dari kasus vonis bebas Ronald Tanur. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini. Ada Ibu Salawati Taher, Ketua Tim Amicus Curiae Universitas Surabaya. Selamat malam Ibu, Assalamualaikum. Selamat malam, Waalaikumsalam Mbak Ayu.